Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, merindukan sahabat yang sudah tiada. Kata-kata yang selalu teringat adalah ketika kau memotivasiku di saat aku lemah, kau menyayangiku di saat aku butuh kasih sayang. Hari ini, di saat sahabat-sahabat yang lain belum bisa membuat aku bahagia, teringat dari kesetiaanmu sebagai sahabat dalam suka dan duka. Di alam kubur sana, sahabatku rahimakumullah, mungkin engkau sedang bahagia karena pernah menebarkan kasih sayang, karena pernah menebarkan kebahagiaan seseorang. Ketika engkau membahagiakan sahabatmu waktu di dunia, maka Allah akan bahagiakan ketika kamu di alam kubur, di padang mahsyar, di yaumul hisab, bahkan di surga. Bahkan sahabatku rahimakumullah, besok ketika kita masuk surga, itu akan mencari sahabat-sahabat kita. Apabila sahabat kita tidak ada, maka memohon kepada Allah, curhat kepada Allah, ya Rabb, dulu aku mempunyai sahabat yang selalu bersama dalam suka dan duka, sholat bersama, puasa bersama. Tapi hari ini aku tidak menemukan sahabatku, ya Allah. Idhabu ilan nar, pergilah kamu ke neraka. Keluarkanlah sahabatmu dari neraka. Angkatlah dia bersamamu, ajak ke surga. Inilah syafaat daripada sahabat. Karena itu ketika aku merindukan engkau, wahai sahabat-sahabatku yang hari ini sudah tiada, engkau telah menorehkan kasih sayang yang luar biasa. Kalimat-kalimat yang kau torehkan, di saat aku lemah engkau kuatkan, di saat aku putus asa engkau angkat. Maka hari ini aku tidak bisa membalas kecuali dengan doa. Ya Allah, sayangilah, ya Allah, muliakanlah tempat masuknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhulahu wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa sabul abyati minad danas waghsilhu bima'in wa salsin wal farad wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa nakihi fitnatal qabri wa adzabahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Ketika engkau mempunyai sesuatu, engkau ingat kepada sahabat yang lain dan engkau selalu mengingatku. Engkau mempunyai makanan, engkau berikan padaku. Sebaliknya ketika aku mempunyai sesuatu, yang paling pertama aku ingat adalah dirimu. Tetapi kemana aku harus menemuimu karena aku sudah tidak bisa bertemu lagi. Hanya dengan ingatan-ingatan yang menjadikan rindu kita. Waktu bisa bersama. Di saat kita sedih, kita bisa saling curhat, bisa meluangkan waktu, kadang sampai larut malam, kadang jalan kaki bersama. Engkau menghiburku dan suatu waktu aku pun menghibur. Sabar, syukur, suka, sedih telah lalui kita bersama. Tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih cinta kepadamu daripada engkau mencintai aku, daripada aku mencintai. Karena itu sahabatku rahimakumullah, siapapun yang telah menorehkan kasih sayang sehingga sudut hati tersentuh, awan pun berbicara, di teras langit pun ada nama kita berdua, yang ada adalah mencari kebahagiaan. Sahabatku rahimakumullah, di sini kita mempunyai kekuatan demi kekuatan. Pilihlah sahabat yang bisa memberikan motivasi. Carilah sahabat yang terus akan membuat kita itu mengajak ke surga. Besok orang-orang kafir itu bingung, heran, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari neraka. Ketika melihat sahabat-sahabat orang yang beriman, dia bisa mengangkat dari neraka, dia tidak bisa bicara apa-apa. Karena itu Hasan al-Basri pernah berkata, perbanyaklah sahabat orang yang beriman.
Sahabat yang dekat adalah sahabat yang terus mengantarkan kamu ke surga. Maka hari ini sahabat-sahabatku rahimakumullah, ketika kita punya salah, jangan kau salahkan sahabatmu, tetapi bimbing sahabatmu, ajak sahabatmu untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Sahabat yang baik itu bukan membenarkan padahal dia salah, tetapi sahabat yang baik ketika dia salah dibimbing agar menjadi benar. Orang kadang-kadang bersahabat itu karena ada maunya, karena ada harapannya. Dengan bersahabat maka dia akan mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Itu sahabat sementara. Tetapi yang kita butuhkan adalah sahabat dunia akhirat, saudara dunia akhirat, sahabat yang selalu mengajak, yang memotivasi. Bukan sahabat karena ada kepentingan. Tetapi kalau kita bersahabat hanya ada kepentingan, maka tidak akan lama. Dan timbullah nanti sakit hati, timbullah nanti cemburu, timbullah yang namanya penderitaan demi penderitaan. Jaga perasaanmu, jangan sampai sahabatmu merasa tersinggung. Itulah sahabat yang baik. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali hanya bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu kesempurnaannya adalah tidak mencintai sahabatnya kecuali dia mencintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kekuatan, kesungguhan adalah modal utama. Mungkin tidak selamanya kita selalu beruntung, tidak selamanya kita itu berada. Ketika kita masih kuat, masih sehat, itu mungkin kita ada harta, ada rezeki yang banyak. Tetapi manakala kita sakit, manakala kita sudah pensiun, manakala kita sudah tidak berdaya, kemana kita akan cari bahagia? Sahabat mula yang akan membahagiakan. Tetapi banyak orang yang bersahabat itu hanya ketika kita sehat saja. Banyak orang yang bersahabat itu ketika kita masih jadi pejabat saja. Bahkan ada seorang pejabat, dia itu selalu datang kepada pejabat karena dia ingin langgeng jadi pejabat. Tapi ketika kita tidak membutuhkan, ditendang orang itu, dikhianati, bahkan dibully serta difitnah. Jangan seperti itu sahabatku rahimahullah. Hidup ini tidak selamanya di atas, kadang di bawah seperti putaran roda. Maka ketika kau masih punya sahabat, sayangilah sahabatku. Dialah yang akan mengantarkan bahagiamu, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kita bersahabat, jadikan keluarga sahabatmu sebagai saudara. Jangan ada ketersinggungan di antara kita. Misalnya kita bersahabat antara laki-laki dan perempuan. Minta izinlah kepada istri, minta izinlah kepada suami, agar kita itu dalam berkarya itu tidak ada fitnah. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga besar yang bukan hanya di dunia, tetapi yang luar biasa nanti itu terus akan mendoakan kita. Ketika kita sudah tiada, maka kita akan merasa sedih. Dulu sahabatku itu selalu menyayangiku, dulu sahabatku selalu mengingatkanku, dulu sahabatku selalu mengajakku kepada kebaikan demi kebaikan. Tetapi hari ini sahabatku sudah tiada, kemana aku akan pergi ya Allah? Karena itu sahabatku rahimakumullah, ketika kita masih diberi nikmat untuk terus bersahabat sesama orang yang beriman, jangan sia-siakan itu. Syukuri nikmat yang ada ini. La in syakartum lit ta'at la azidannakum lil mahabbah. Siapa yang bersyukur karena ketaatan kepada Allah, maka Allah janji akan tambah kecintaannya demi kecintaannya. Suatu kali sahabatku rahimakumullah, Hasan Al-Basri merasa tertarik dengan sifat yang dimiliki lahir batin oleh Rabi'atul Adawiyah. Setelah suami Rabi'atul Adawiyah meninggal, maka banyak orang yang ingin melamarnya, termasuk Hasan Al-Basri. Orang pada saat itu merasa terkagum-kagum dan merasa dalam publik masa itu, ini kalau dua orang bersatu maka akan terjadi adalah kebahagiaan. Hasan Al-Basri orang ulama yang luar biasa, Rabi'atul Adawiyah ulama mubalighah yang luar biasa. Kalau dua bersatu maka yang ada adalah keindahan. Tapi apa yang terjadi sahabatku rahimakumullah? Ketika Hasan Al-Basri
mencoba melamar dari Rabi'atul Adawiyah meminta, wahai Hasan al-Basri, ya Syekh, kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, maka engkau akan menjadi suamiku. Wahai Syekh, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Pada saat itu spontan Hasan al-Basri menjawab, perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu nafsunya lebih mengedepankan akalnya. Jadi kalau dibandingkan nafsunya 10%, ya, tapi akalnya 90%. Sedangkan perempuan, wanita itu sebaliknya. Nafsunya sampai 90%, sedangkan dia lebih menuju kepada perasaannya, sedangkan akalnya yang dituruti hanya 10%. Itulah perbandingan dari laki-laki dan perempuan. Akhirnya Rabi'atul Adawiyah menjawab, wahai Syekh, wahai Hasan al-Basri, mengapa wanita yang nafsunya 90% bisa menahan diri daripada laki-laki yang nafsunya hanya 10%? Mengapa wanita yang akalnya 10% bisa mengalahkan orang yang berakal 90%? Akhirnya Hasan al-Basri paham bahwa Rabi'atul Adawiyah tidak menerima lamarannya. Sahabatku, mengapa Rabi'atul Adawiyah tidak menerima lamaran, padahal Hasan al-Basri adalah ulama yang luar biasa? Jawabannya, karena Rabi'atul Adawiyah setelah ditinggal oleh suaminya, dia cintanya hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hari ini sahabatku rahimakumullah, ketika kita merindukan sahabat kita yang sudah tiada, cintailah orang yang mencintaimu sewajar-wajarnya saja. Boleh jadi hari ini cinta, besok akan benci. Wabitaka haunan, bencilah sahabatmu, temanmu, atau orang yang membencimu sewajar-wajarnya saja. Boleh jadi hari ini benci, besok kita akan saling mencinta. Innamal ihsan an tuhsina man asa'a ilaika. Kebaikan yang terbaik adalah ketika engkau bisa menyayangi justru kepada orang yang membencimu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.